Salman, perhatikan ini. Ini adalah bocoran dari Ninja Jati Belum Air warna hitam. Dan bertepatan dengan warna ini, Ibi juga mendapatkan bocoran sebuah harga yang akan membuat sampean puyeng, Cak. Harga dari ZX20 R yang datang dari salah satu dealer. Dan ini update terbaru yang bisa Ibi sampaikan ke sampean semuanya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Cak, dengan Iwan Banaran. Semoga semuanya dari Volume Banaran selalu sehat selalu. Semoga mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu diberikan kesuksesan, kesehatan jasmani dan rohani dan semuanya pokoknya yang baik-baik buat sampean semuanya. Cak, pagi ini Ibe akan share ke sampean sebuah informasi yang memang membuat kita puyeng. Informasi yang harus Ibe share supaya sampean mendapat gambaran mengingat harga dari ZX20 R ini masih misterius. Beberapa rumor yang datang ya memang simpang siur, Cak. Sangat-sangat ditunggu oleh para penggemar dari 4 silinder 50 cc dan ini terlihat dari traffic yang memang luar biasa ketika Ibi membahas mengenai ini. Walaupun sebenarnya banyak juga yang ngeluh, Cak, ini jangan kapan sih diluncurkan, kapan sih dirilis, kok lama banget. Udah ditunggu, ternyata tetap aja dimundur-mundurin. Kalau Ibi boleh share sampean, sebenarnya Kawasaki pun juga puyeng, Cak, dengan kondisi sekarang. Mereka sebenarnya juga ya gemes karena schedule yang sudah dibuat itu tidak bisa direalisasikan mengingat kondisi pandemik yang mengharuskan mereka memundurkan peluncuran dari ZX20 R. Mengingat ini akan menjadi produk world premiere. Jadi ini yang pertama kali di dunia. Makanya Kawasaki Indonesia itu sepertinya menginginkan bahwa peluncuran akan dilakukan secara gegap gempita. Pokoknya bombastis lah bosone. Cuman sangat disayangkan karena kondisi corona ya akhirnya mereka harus menelan ludah dari bulan Maret, kemudian dimundurkan bulan Juni, dan terakhir sounding yang Ibi dengar kemungkinan besar mereka akan mencoba untuk nge-push di bulan Juli. Jadi sampean tunggu saja bulan Juli, semoga terrealisasi karena memang semuanya sudah nggak sabar, Kang Mas. Sekilas sebelum kita membahas mengenai harga bocoran yang Ibi dapatkan, Ibi juga akan share sebuah fakta menarik tentang Ninja ZX25R yang sepertinya juga sudah difoto, Cak, secara outdoor oleh beberapa media asing. Ibi mendapatkan foto ini dari sebuah media asing di Jepang yang benar-benar mengupas secara jelas seperti apa sih Ninja ZX20 R. Dari foto tersebut, outdoor ini bisa kita pastikan bahwa Ninja ZX20 R ini ternyata monoshocknya itu kan modelnya model semi horizontal, jadi semi tidur. Yang menarik suspensinya ini sudah adjustable. Jadi ini good news buat sampean semuanya yang mungkin menginginkan motor yang bisa disetting buat shockbreaker tengahnya, jadi monoshocknya. Jadi kalau ingin lebih stiff atau keras bisa sampean setting, ataupun lebih lembut supaya kalau menghajar posisi tidur bisa lebih anteng, lebih lembut, nggak terkocok perut ya, bisa disetting ke level yang paling rendah. Untuk levelnya Ibi belum tahu berapa, apakah 7, 6, biasanya kan kalau nggak salah tuh level kekerasan dari suspensi itu bisa kita adjust sampai 6 hingga 7 tingkat. Nah untuk yang ZX20 R ini belum pasti berapa, tapi yang jelas motor ini sudah bisa di-adjust. Ini penting banget mengingat ada biker yang senang dengan karakter keras karena handlingnya lebih mantap. Jadi kalau suspensi lebih stiff itu akan membuat handling lebih stabil, Cak. Itu sudah umum dan jamak secara teknis demikian. Sementara kalau untuk lembut itu biasanya dia lebih nyaman untuk menghajar polisi tidur, menghajar lubang-lubang jalanan. Tapi handlingnya tidak sebagus ketika suspensi stiff. Artinya ini kita bisa memilih sesuai karakter yang kita inginkan. Untuk quick shifternya kemungkinan besar ya, ini dari media Jepang ya, itu bisa untuk up and down shift. Jadi bisa untuk memasukkan dan mengurangi gigi. Ini good news karena kita tahu bahwa quick shifter kadangkala ada motor yang hanya dibekali untuk
tambah gigi aja, tapi untuk mengurangi masih belum quick shifter. Nah, untuk yang Z56R ini kabarnya konon sudah up and down shift, jadi sudah memasukkan dan mengurangi gigi. Ini kita perlu buktikan apakah itu hanya versi Jepang atau di Indonesia juga demikian. Yang pasti itu yang IWB dapatkan. Terus untuk estimasi power, dan ini good news juga buat sampean, ternyata Akra Profit sudah mengeluarkan sebuah data yang sebenarnya cukup rahasia, data di mana mereka melakukan pengetesan on wheels. Jadi ini sampean harus tahu, Cak, karena banyak sekali yang komen, kok cuma 42 horsepower, kok cuma segini, kok cuma segitu. Jadi gini, Cak, untuk data spesifikasi, pabrikan selalu mengukur dari crankshaft. Ini sampean harus tahu nih. Jadi pengukuran itu dari engine cranknya, apa ya GBB sebutnya itu, pokoknya putaran dari poros crankshaft yang belum tersalurkan ke rantai. Jadi ini beda banget ketika power sudah tersalurkan ke rantai. Artinya gini, untuk crankshaft itu pasti lebih besar dibandingkan dengan on wheels, karena kalau wheels itu atau roda, power tersalur ke rantai, kemudian ke pelek, ke sprocket gear, ke pelek, ke roda. Jadi itu akan ada namanya loss power sepersekian, itu jamak banget. Jadi kalau sampai melihat data spesifikasi yang dipabrikan di brosur itu, Cak, itu adalah on crankshaft, bukan on wheel. Jadi sama jangan pusing, jangan terdistorsi di sini. Akra Profit mereka sudah mengeluarkan sebuah data yang cukup menarik bahwa power daripada Ninja untuk ZX56R ini mencapai 42 HP ya, horsepower, 42 horsepower di 15.350 rpm, sementara untuk torsinya berkisar di angka 20,8 di 12.700 rpm. Ini artinya nih motor memang jauh lebih besar yang pasti dibandingkan dengan CBR ataupun Ninja 250. Ini sih menarik, artinya memang kemungkinan besar untuk power daripada Z56R ini jika tidak banyak loss, seharusnya motor ini bisa berada di kisaran minimal untuk 45 HP minimal. Tapi dari bocoran beberapa yang masuk itu katanya konon, Cak, itu bisa tembus di angka 50 PS ya, bukan horsepower, karena PS itu dari angka memang lebih besar ya jatuhnya dibandingkan dengan HP. Jadi gitu, Cak. Nah, ini menarik sekali karena Akra Profit sudah mengeluarkan sebuah data yang tentu bisa kita jadikan acuan untuk on wheels-nya. Sementara kita hanya tinggal menunggu dari Kawasaki berapa spesifikasi on sheet-nya. Jadi di brosurnya tuh piro gitu, Cak. Ini penting banget, Cak, itu karena biasanya kan fanspo itu debatnya di situ berdasarkan on crankshaft. Kita juga mendengarkan informasi bahwa Kawasaki Ninja ini kemungkinan besar akan menjadi global product. Semua negara akan memiliki motor ini dan produksi kemungkinan besar akan dilakukan di Indonesia untuk beberapa komponen. Jadi memang saat ini Kawasaki nggak menjabarkan secara gamblang sih, Cak. Apa untuk engine-nya itu apakah di Indonesia atau enggak, tapi dari feeling IWB sih untuk engine tetap di Thailand, tapi untuk pernik-perniknya lainnya mungkin dilakukan di Indonesia. Jadi perakitannya di Indonesia. Sekarang kita akan mencoba untuk membedah mengenai harga. Nah, iki, Cak, sing garemu mendase iki celengan iki harus apa ya, bergerak atau enggak, ini kan berdasarkan dari apa namanya harga. IWB sudah bahas kesampaian semuanya sebelumnya. Kisarannya yang IWB sounding kesampaian mungkin beberapa bulan yang lalu, Cak, sebelum ada corona ini IWB udah nge-share kesampaian kisaran harga untuk Ninja yang kemungkinan besar akan dirilis dua spek. Yang pertama versi standar, kedua adalah versi full spek. Yang menarik adalah IWB mendapatkan bocoran warna hitam daripada ZX56R sebelum kita melangkah yang harga. Nah, jadi, Cak, warna hitam ini nongol dari para followers, matur nuwun sampai semuanya sudah nge-share gambar ini, mau bikin IB langsung mengeluarkan dahi gini, langsung berpikir keras, ini kok bentuknya beda ya selain dari stripping. Ada beberapa perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan versi full spec yang kita sebut sebagai KRT lah. Jadi full spec ini yang versi KRT, Cak, yang sampai bisa lihat gambarnya di sini. Nah, jadi ini versi KRT, ini adalah versi yang full spec-nya. Jadi yang versi lengkapnya. Dan kemungkinan besar untuk Indonesia ini akan memiliki spesifikasi di atas motor-motor di atas negara lain lah. Jadi semua ZX56R yang akan dirilis di global nanti itu kan disesuaikan dengan spek dari negara tersebut. Artinya dari emisi gas buang, kemudian dari beberapa poin yang mereka harus sesuaikan. Sementara untuk Indonesia itu akan memiliki full spek. Jadi versi yang paling besarnya, versi yang lengkapnya, versi yang powerfulnya. Karena kenapa emisi gas buang kita tidak seketat negara Jepang contohnya. Jadi
Ini yang akan memberikan sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan negara lain. Ini sampean harus matur nuwun, harus alhamdulillah Cak. Kita emisi gas buang masih belum terlalu ketat. Coba kalau sudah Euro 4 atau Euro 5, aduh motor pasti lebih pelan ini larinya. Jadi untuk Indonesia dipastikan, berdasarkan informasi dari Pak Michael Cetanadi, Indonesia akan memiliki atau Indonesia saat ini request untuk mendapatkan ZX25R full spec-nya. Yang pertama. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Ninja yang hitam ini? Nah, sampai lihat di sini nih, Ninja yang hitam ini. Nah, memperhatikan nih gambarnya. Atau IB akan perbesar. Yes, sama lihat. Nah, untuk Ninja yang hitam ini, sama perhatikan saja, ini adalah bocoran di sebuah ruangan, tanda bahwa motor ini memang betul-betul sudah ready di pasar. Dan kalau sama perhatikan, di depannya pun sudah ada yang namanya dudukan plat nomor. Artinya ini adalah versi mass production, Cak. Selain dari itu, sama bisa perhatikan pula di bagian buritan belakang. Di buritannya tidak seperti KRT yang hanya tertulis angka 250, yang artinya 250 cc. Untuk yang warna hitam ini sama melihat sebuah tempelan stiker bertuliskan 4 cylinder. Nah, perhatikan aja nih, 4 cylinder. Kelihatan kan di sini? Dan kita harus akui, Cak, at least dari gambar yang sekarang kita lihat angle ini, terlihat padat dan gede bener. Ya kelihatannya padat dan lebih muskuler, lebih bertekuk, lebih banyak layer-layer dibandingkan dengan Ninja 250 2 silinder sekalipun. Kemudian ketika sampean arahkan, arahkan ke bagian tebeng samping. Di tebeng samping ini sampean akan menemukan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan versi KRT. Versi KRT itu ada semacam frame slider. Nah, ya sampean perhatikan aja, ini bandingin sekarang. Nah, frame slider, dan kalau yang untuk hitam ini tidak ada, Cak. Pertanyaannya, apakah ini memang belum dipasang frame slidernya ataukah ini memang versi yang standar? Nah, ini menarik nih, Cak. Apakah ini versi yang standar, yang sementara ini kita sebut sebagai versi non full spec-nya? Kita nggak tahu apakah ini hanya secara fisik, atau yang pasti dari perkiraan analisa pribadi untuk versi standar kemungkinan besar mungkin saja dia belum ABS, kemudian elektroniknya mungkin nggak selengkap dari yang versi full spec seperti hadirnya KTRC, ya kan, Kawasaki Traction Control mungkin contohnya, ataupun quick shifter mungkin, IB nggak tahu. Yang jelas saat ini ada gambar Black Ninja ZX25R terlampir. Oke, IB nggak akan share dari mana asalnya gambarnya, yang pasti inilah gambar terbaru yang didapatkan untuk Black Ninja. Sebelumnya IB sudah share ke sampai untuk harga Ninja ZX25R ini di angka kisaran 95 juta untuk versi standar dan 115 juta untuk versi yang full spec. Ini hanya estimasi, Cak. Sekali lagi, hanya estimasi, dan pastinya untuk exact dari price-nya hanya Kawasaki yang tahu. Itu hanya ancer-ancer. Bergeser 2 juta, 3 juta dari angka tersebut itu sudah sangat bagus. Tapi yang menjadi sangat penasaran dan membuat IB cukup mengerutkan dahi dan garuk-garuk kepala, dasi, Cak, bingung masalahnya. Yang pertama, Kang Mas, IB dikontak oleh salah satu followers Iwan Banaran, ya, kita sebut aja Cak R namanya. Doi menyebutkan dan menginformasikan bahwa temennya sudah inden Kawasaki Ninja ZX25R di salah satu dealer Jawa Timur. Ngerti nggak sampean Piro? Doi menginformasikan seperti ini. Assalamualaikum, Cak. Cuma mau ngasih info jika harga ZX25R ada yang 105 juta. Ini saman lihat, saman ini nih, saman catat nih. Ada yang harganya 105 juta. Seru Cak R. Ya, salah satu follower benaran. Nah, di sini penasaran, 105 juta ini artinya apa nih? Kok nggak ada yang nyerempet sama sekali dengan bocoran pertama? Akhirnya Ibu nanya dong, apakah 90 jutaan merupakan versi basic atau versi standar? Rumornya gimana gitu. Nah, CR kemudian menginformasikan lagi, saya hanya mengantar teman saya yang inden unit di Kawasaki Surapita, Surabaya, Cak. Awalnya cuma disuruh DP 35 juta, tapi teman saya ingin bayar cash secara keseluruhan. Nah, akhirnya diberikanlah harga dari dealer sebesar 105 juta. Tetapi belum tahu, Cak, itu full spec atau bukan. Jadi mereka nggak kasih tahu. Mereka hanya bilang, tunggu tanggalnya aja, kata orang dealer. Nah, iya toh. 105 juta rupiah. Sebuah angka yang tidak nyerempet sama sekali dari bocoran awal IWB yang di angka 95 juta untuk versi standar dan 115 juta untuk versi yang full spec. Tapi yang harus sampean tahu, harga yang IWB sebutkan tadi adalah Jabodetabek. Harga yang 95 jutaan maksudnya ya.
Nah, sementara bocoran yang harga 105 jutaan itu adalah harga Jawa Timur. Dan tentu saja harga Jawa Timur dan Jabodetabek comparing itu nggak akan sama karena BBM-nya beda. Jadi pajaknya beda, Cak. IEB sih memiliki feeling bahwa untuk 105 jutaan di Jawa Timur itu adalah harga versi standar. Nggak mungkin versi full spec. Karena kalau full spec-nya segitu artinya versi standar akan jauh lebih rendah daripada itu. Tapi setidaknya sampai mendapatkan gambaran bahwa 105 juta sudah nongol harganya dan dianalisa ini adalah versi standar. Tapi berdoalah itu adalah versi full spec, berarti sampai beruntung. Artinya ini akan mengacak-acak market 250cc. Jika benar full speknya 105 juta di Jawa Timur, ini berarti di Jakarta pasti di bawah dari 105 juta. Untuk versi full spek ini hanya doa, tapi menurut IEB pribadi nggak mungkin. Itu kemungkinan besar adalah versi standar, dan versi full speknya pasti di atas itu. Oke, jadi gitu aja, Cak. Ini sudah cukup lama. Semoga aja update dari Benaran akan memberikan sampean semuanya informasi yang berguna tentang ZX-5R dan tidak putus apapun itu, sejengkal informasi apapun itu dari Kawasaki tentang ZX-5R. Mas ngono wae, matur nuwun Kang Bro sudah menonton video Benaran. Kalau sampean menganggap informasi atau cerita ini nggak berguna, ya mohon dimaafkan, namanya juga sharing. Dan kalau sampean kemudian menganggap bahwa ini berguna, jangan lupa sampean subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga sampean selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jazz.